Senang sekali saya Niken Rate bisa bergabung dengan Sobat Prestasi dalam Zoom meeting ini untuk memaparkan panduan teknis Ajang Talenta 2025 dengan bidang lomba menulis cerita SD. Lanjut slide berikutnya. Kita simak bersama ya definisi cerita. Yang pertama, cerita yang dilombakan dalam FLS 3N tahun 2025 adalah tulisan fiksi yang berbentuk prosa dan mengandung unsur-unsur fiksi seperti tema, tokoh, plot, latar belakang, dan gaya bahasa. Sumber ceritanya bebas, dapat berasal dari imajinasi, referensi, pengamatan, pengalaman pribadi, maupun pengalaman orang lain. Selanjutnya, nah untuk temanya, Sobat Prestasi bisa memilih salah satu di antara tema berikut. Yang pertama, membangun 7 kebiasaan baik, yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Ini boleh pilih salah satu saja ya, tapi kalau misalnya, Kak, saya mau menuliskan tentang kebiasaan bangun pagi dan beribadah, juga boleh ya. Tema kedua, bumi yang asyik, dan tema ketiga, petualangan tak terlupakan. Selanjutnya, nah ini aturan dan formatnya. Panjang cerita 500 hingga 1.700 kata. Ini rentangnya cukup panjang ya. Jadi Sobat Prestasi boleh menulis 2 halaman juga sudah cukup. Tetapi kalau ingin menuliskan cerita lebih panjang juga bisa diterima. Mohon diperhatikan, karyanya harus murni karya peserta, tidak dibantu oleh orang lain, kemudian juga tidak dibuat dengan AI atau akal imitasi, kemudian bukan karya plagiat, serta tidak mengandung sara, kekerasan, dan ujaran kebencian. Untuk genrenya bebas ya, boleh fantasi, boleh komedi, boleh thriller, boleh kemudian pop ya. Silahkan saja mana yang cocok untuk Sobat Prestasi. Untuk aturan mendetailnya, silahkan bisa diunduh dalam panduan FLS 3N bidang menulis cerita yang sudah ada di situs Pusat Prestasi Nasional. Silahkan dicermati dan diikuti semua aturan dan format tersebut. Selanjutnya, ya baik, terima kasih. Maaf tadi ada mute sebentar. Oke, kemudian untuk prosedurnya nanti Bapak Ibu sudah menyimak ya tadi bahwa ada 2 tingkatan dalam FLS 3N tahun ini. Yang pertama tingkat kabupaten kota dan yang kedua tingkat nasional. Nah, untuk tingkat kabupaten kota nanti akan dipilih satu peserta terbaik di tingkat kabupaten kota yang berhak lolos ke tingkat nasional. Selanjutnya, nah, kemudian di FLS 3N tingkat nasional ada 2 tahap, ya, ada 2 tahap. Yang pertama penyisihan dan yang kedua adalah tahap final. Dalam babak penyisihan akan dipilih 38 peserta yang masing-masing merupakan peserta terbaik dari setiap provinsi dan nanti peserta terbaik ini akan lolos ke babak final. Selanjutnya, nah, ini mohon dicermati untuk pelaksanaan FLS 3N tingkat nasional babak final ya. Dalam babak final, peserta akan berkompetisi secara daring dan serempak. Jadi nanti peserta menulis bersama-sama ya. Setiap peserta wajib menggunakan gawai elektronik. Kemudian sebelum lomba akan diadakan pembekalan teknis menyangkut pelaksanaan lomba dan ketentuan karya. Tema cerita yang akan dilombakan akan diumumkan sesaat sebelum lomba.
peserta harus menulis di dalam ruangan, dan peserta diwajibkan menggunakan 2 gawai, satu untuk menulis, dan satu lagi untuk login ke ruang Zoom meeting dan berbagi video selama lomba. Jadi nanti mungkin pada prakteknya seperti ini, peserta akan menulis di laptop, kemudian ada satu HP, ya, merekam aktivitas peserta dalam merekam proses aktivitas menulis, ya. Begitu gambaran besarnya seperti itu. Silakan selanjutnya. Nah, ini contoh pemasangan gawainya ya. Mohon dipersiapkan dengan baik, kalau perlu dicoba sebelumnya. Selanjutnya, ya, ini peserta wajib memastikan dan meyakinkan juri bahwa dia tidak dibantu dalam proses penulisan. Peserta boleh meminta bantuan teknis pendamping apabila mengalami gangguan teknis. Kemudian lomba akan berlangsung 4 jam. Peserta boleh membuka mesin pencari, membuka buku, dan membuka kamus untuk mendukung data tulisan, tetapi tidak boleh menggunakan aplikasi percakapan dan AI. Selanjutnya, selanjutnya ya ini ya. Juri dan fasilitator akan memantau proses penulisan cerita, terutama untuk memastikan kejujuran peserta. Jadi kenapa sih peserta harus menggunakan Zoom? Kenapa peserta harus menunjukkan proses penulisan? Karena memang tujuan kita adalah memastikan peserta itu jujur dan tidak mendapat bantuan dari pihak lain selama proses menulis. Sewaktu-waktu juri atau fasilitator dapat meminta peserta untuk menunjukkan ruangan, menunjukkan layar, dan sebagainya. Ya, ini sekali lagi untuk memastikan bahwa peserta tidak membuka aplikasi AI, misalnya seperti itu. Ketiga, karya harus dikumpulkan dalam tenggat waktu yang ditentukan melalui email yang disediakan dengan judul file sebagai berikut, nama peserta, sekolah, dan provinsi. Selanjutnya, nah ini untuk bobot penilaian karyanya. Yang dinilai adalah otentisitas ide cerita, itu bobot nilainya 35%, cukup tinggi. Nah, ini untuk menggambarkan keunikan ide cerita dari masing-masing peserta. Kemudian kreativitas pengolahan cerita, 25%. Ini kemampuan mengolah tema menjadi cerita yang memikat dan berkesan. Penggunaan bahasa Indonesia, 20%. Ini termasuk keselarasan bahasa sebagai media ekspresi, termasuk diksi, tata kalimat, ejaan, dan tanda baca. Kemudian pesan, itu 20%. Kemampuan menyampaikan pesan yang mengunggah. Namun nanti peserta tidak perlu ya untuk menuliskan moral cerita ini di akhir, tidak perlu. Itu sepertinya ada dalam panduan, sudah cukup lengkap. Peserta juga tidak perlu untuk memasukkan ilustrasi, baik itu judul maupun ilustrasi cerita. Ini juga sudah ada di panduan. Selanjutnya, nah ini adalah sanksi apabila peserta di kemudian hari atau pada hari lomba terbukti melakukan plagiarisme, mengirimkan karya yang bukan murni ciptaannya atau dibuat dengan AI dan atau melakukan kecurangan lainnya. Sanksinya adalah peserta akan didiskualifikasi serta dilarang untuk ikut serta dalam lomba serupa di masa mendatang, dan hadiah, penghargaan, atau gelar apabila telah diterima akan dicabut serta harus dikembalikan. Untuk pelanggaran ringan terhadap aturan teknis penulisan dan pengiriman, sanksinya berakibat pada pengurangan nilai dan atau diskualifikasi. Demikian Sobat Prestasi, mudah-mudahan cukup jelas ya.